ini saya akan mempresentasikan tugas IPS 7A dari kelompok 3. Aktivitas manusia zaman prasejarah. Akal manusia menjadikan dirinya menjadi makhluk yang paling berbeda dan mempunyai keistimewaan untuk mengelola kebutuhan hidupnya dan terus berkembang menjadi lebih baik. Penggunaan akal manusia dapat menciptakan teknologi yang tersedia dari sekitar alam, sekitar batu, tulang, dan kayu. Dapat digunakan untuk menciptakan alat yang digunakan untuk berburu hewan dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Keadaan yang tidak stabil dan sering berganti di permukaan bumi dalam bentuk fisik, iklim, dan sebagainya telah dihadapi oleh manusia. Mereka berburu hewan seperti rusa, kuda, kijang, kerbau, gajah, dan beberapa hewan lain. Pengumpulan makanan berupa umbi-umbian, buah-buahan, dan berbagai tanaman yang dapat dimakan. Pada tahap berburu dan mengumpulkan makanan sederhana ini, penemuan api dan alat-alat menjadi hal yang penting. Api digunakan untuk meramal makanan dan alat-alat akan dibuat lebih canggih dan halus. Penemuan api. Awal mula, api dikenal oleh manusia sebagai gejala alam. Mereka menganggap api berasal dari percikan api gunung berapi pada rumput dan hutan yang kering dan terkena halilintar atau disebabkan oleh gesekan dahan-dahan kering waktu angin bertiup dan mengandung gas alam. Pada suatu hari, mereka menemukan cara untuk membuat api sendiri dan membenturkan antar batu terutama yang mengandung zat besi percikan api dipadukan pada tumbuhan kering yang mudah terbakar seperti lumut kering. Selanjutnya, mereka mulai mengembangkan dan pembuatan api seperti menggunakan dahan pohon yang digosok. Pada masa ini, alat yang digunakan masih bersifat kasar dan terbuat dari batu dan tulang atau kayu. Alat-alat dari batu yang digunakan misalnya kapak perimbas, kapak pendetak, pahat genggam, dan kapak genggam alat serpi. Bilah seperti pisau perut, gurdi, dan mata panah. Alat yang terbuat dari tulang belulang atau tanduk. Pada zaman ini, secara arkeologi disebut zaman Paleolitikum. Zaman itu dapat dibedakan menjadi dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngadong. Kebudayaan Pacitan menunjukkan alat-alat dari batu seperti kapak tapi tidak mempunyai tingkat alat penetak atau chopper. Kebudayaan Ngadong banyak didapat alat dari tulang selain kapak genggam dari batu. Alat dari tulang dibentuk tajam karena digunakan untuk menggoreng ubi-ubian. Selain itu, ada juga yang dapat disebut flaxes, alat-alat kecil yang dibuat dari batu yang indah. Pada era berikutnya, kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut masih bergantung kepada alam. Faktor-faktor tersebut adalah kesuburan, iklim, dan terdapatnya sumber makanan, hewan dan tumbuhan. Mereka hidup dengan berburu hewan darat, menangkap ikan di sungai atau laut, mencari kerang-kerangan di tepi pantai, dan mengumpulkan biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, serta daun-daunan. Hidup berburu dan meramu makanan masih menjadi aktivitas sehari-hari. Mereka sudah mulai menetap cukup lama di gua-gua, Abrisosroce, dan cerukan di tepi pantai. Mereka memilih tempat tinggal yang dekat dengan air. Tradisi berpindah dan mengumpulkan makanan masih dominan dan menjadi aktivitas keseharian mereka. Mereka yang tinggal di pantai meninggalkan jejak, yaitu berupa sampah dapur berupa kulit kelang atau disebut kejoken modiger. Pada masa ini, manusia sudah masuk dalam masa Mesolitikum berdasarkan arkeologis. Masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam adalah masa terpenting dalam sejarah manusia. Peralihan kebudayaan manusia dalam kebiasaan berburu dan mengumpulkan makanan ke masa untuk bercocok tanam mempunyai proses yang sangat panjang. Pada masa ini, manusia sudah memasuki babak sejarah Neolitikum berdasarkan arkeologis. Masa perundakian.
Masa perundagian diperkirakan oleh ahli sejarah adalah masa akhir dari masa prasejarah atau praaksara. Perundagian berasal dari kata dasar undagi, yang berarti seseorang atau sekelompok orang atau golongan masyarakat yang mempunyai keterampilan atau kepandaian pada suatu jenis usaha tertentu. Berdasarkan ilmu arkeologi, manusia telah memasuki zaman logam pada masa perundagian. Manusia pada zaman ini sudah tidak lagi berpindah. Mereka lebih nyaman untuk menetap secara berkelompok dengan membangun perkampungan dan desa di daerah sekitar pegunungan, dataran rendah, dan pantai. Mereka sudah terbiasa untuk mengatur kebutuhan sehari-hari. Pada zaman ini menunjukkan kemajuan yang amat pesat. Sistem pembagian kerja lebih ketat dan berkembang kepada kegiatan sehari-hari dalam bermasyarakat. Manusia menjadi terarah dengan mengetahui pengetahuan dan kemampuan masing-masing. Perkembangan ini menjadikan manusia terbagi menjadi golongan-golongan tertentu dalam melakukan pekerjaan. Pekerjaan semakin terspesialisasi kepada sub-sub yang lebih kecil dan spesifik. Kemampuan manusia dalam menghasilkan teknologi jauh lebih tinggi dibandingkan masa sebelumnya. Mereka melebur biji logam untuk dibuat benda-benda keperluan untuk aktivitas sehari-hari. Penemuan-penemuan baru dengan teknik peleburan, percampuran, penempaan, dan pencetakan jenis-jenis logam. Perhiasan-perhiasan diciptakan beraneka ragam seperti cincin, kalung, penutup lengan, dan sebagainya. Manusia juga sudah ulung berlayar. Mereka melakukan perdagangan dengan daerah lain mengarungi lautan luas. Perahu berjadi memainkan peranan besar dalam melangsungkan hubungan-hubungan dengan daerah lain. Perdagangan dilakukan dengan sistem barter atau tukar-menukar. Barang-barang yang laku kala itu adalah nekara perunggu dan perhiasan-perhiasan dari logam dan manik-manik. Mereka mempercayai bahwa benda-benda tersebut mempunyai unsur magis dan bersifat khas. Dan ini saya tutup presentasi tugas IPS dari kelas 7A yang beranggota Lila, Gi Acin, Kevin, Juan, dan Justin. Terima kasih.